Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita mengkaji sejarah perjalanan hidup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menggabungkan sejarah ataupun riwayat perjalanan hidup Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ada 3 nabi dan rasul yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama Nabi Ismail, yang tersisa dan tertinggal, yang belum kita bahas. Yang kedua Nabi Ishak. Kemudian yang ketiga Nabi Yakub. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan anak pertama Nabi Ibrahim yang lahir dari rahim Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Ya, cukup tua ya, 86 tahun baru diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya, hadir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak kedua, tetapi dari istrinya yang berbeda, yaitu Siti Sarah. Siapa dia? Yaitu Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak lahir dari Siti Sarah atas busyra ataupun kabar gembira yang didatangkan Allah melalui para malaikat atau beberapa malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Ya, tempatnya di Hebron atau disebut dengan Al-Khalil, ya, di mana 2 malaikat datang kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bahwa akan lahir anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Nabi Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaq wa min ba'di Ishaq Yaqub. Jadi kabar gembira yang disampaikan oleh 2 malaikat itu kepada Nabi Ibrahim, kata Allah, kami memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya Ishaq. Ya. Dan bukan hanya kabar gembira tentang lahirnya Ishaq, bahkan disebutkan oleh 2 malaikat tersebut, wa min ba'di Ishaq Yaqub. Dan nanti setelah Ishak akan lahir seorang nabi yang lain yang bernama Yakub. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berita langsung diberikan 2 kabar gembira. Ya. Bukan hanya lahirnya Nabi Ishak, tetapi juga setelah Nabi Ishak akan lahir Nabi Yakub alaihissalam. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gembira. Ya. Siti Sarah juga sangat gembira. Ketika Nabi Ishak alaihissalam ini lahir,
itu sekitar 14 tahun setelah lahirnya Nabi Ismail. Jadi cukup panjang ini Bapak Ibu. Doanya udah berpuluh-puluh tahun. Dan bahkan ketika Nabi Ishak lahir, umur Nabi Ibrahim alaihissalam 100 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada Nabi Ibrahim itu 175 tahun. Jadi habis lahir Nabi Ishak, di usia Nabi Ibrahim 100 tahun, kemudian Nabi Ibrahim hidup 75 tahun kemudian. Ya. Cukup panjang diberikan Allah Subhanahu wa taala umur kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail ya, dari mulai lahir, ketika itu Nabi Ibrahim usia 86 tahun, Nabi Ismail usia yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail 137 tahun. Ya, jadi panjang-panjang umurnya, Pak. Ya, ini kita umur 60 tahun rasanya macam besok udah mau mati. Ya, itulah umur zaman sekarang dikasih Allah pendek-pendek. Umur zaman dulu dikasih Allah panjang-panjang. Ya, tapi kita syukuri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi Ishak ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Ishak. Kemudian dikatakan nabiyan, seorang nabi. Jadi Nabi Ishak ini juga adalah seorang nabi. Bayangkan Bapak Ibu, ya, sudah 100 tahun usia mengharapkan anak, dan ketika itu juga Siti Sarah juga umurnya sudah 90 tahun. Jadi Siti Sarah sudah cukup tua, 90 tahun. Lahir Nabi Ishak. Ya, subhanallah. Dan anugerahnya bukan sekedar anak, tetapi disebutkan juga nabi yang minas salihin, seorang nabi dari kalangan orang-orang soleh. Subhanallah, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terbayang bagaimana gembira dan senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian sebagaimana kita tahu juga bahwa ketika Nabi Ismail alaihissalam dalam perjalanan hidup beliau, sebagian sudah kita kisahkan, ada peristiwa penyembelihan yang kemudian Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Ada juga perintah untuk membangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian juga tentunya berbagai peristiwa bersama Nabi Ismail alaihissalam. Tapi intinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu punya anak 11 orang laki-laki dan ada beberapa orang perempuan. Dan semua anak-anak Nabi Ismail inilah yang mengembangkan dakwah di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu semuanya itu ya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya katakan agama Islam, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Karena tadi ayat Al-Quran juga yang sering saya dengar ya, dibacakan oleh imam di masjid ini, wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim selalu berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan Yakub juga berwasiat. Ya. Apa wasiatnya? Wasiatnya tentang agama ini, yaitu agama Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan lakumuddin, untuk kalian agama ini, kata Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Yakub kepada keturunannya, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Subhanallah. Jadi memang Nabi Ibrahim ini yang dibawa ini adalah agama Islam. Ya. Jadi kalau dibilang Islam itu agama baru, tidak. Islam itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala
mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal itu kata-kata Nabi Ibrahim. Itu kata-kata Nabi Yakub kepada keturunannya. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, keturunan Nabi Ismail lah yang mengislamkan Jazirah Arab sampai sekitar 500 tahun sebelum Nabi lahir berubah jadi agama berhala. Ya, awalnya itu Mekah, Madinah, Jazirah Arab semua Islam. Semua tidak ada yang menyembah selain Allah. Semua menyembah Allah satu-satunya, tidak ada menyembah yang lain. Tapi 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, yang membawa agama berhala itu salah satu kabilah yang datang ke Jazirah Arab yang bernama suku Khuza'ah. Siapa orangnya? Orangnya Amru bin Luhai, bukan suku Khuza'ah, Amru bin Luhai al-Khuzai. Ya, suku Khuza'ah namanya Amru bin Luhai. Dia yang datang ke Mekah, kemudian jadi pemimpin Mekah, kemudian membawa patung berhala. Maka sekitar 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dialah yang mengembangkan agama berhala sampai tersebar ke seluruh Jazirah Arab. Itulah riwayatnya. Dan di dalam buku ini juga Bapak Ibu jamaah sekalian disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, ya diantaranya ada anak perempuan. Anak perempuan Nabi Ismail alaihissalam itu ada yang bernama Nasmah. Ya, nama anaknya Nasmah. Nasmah ini dinikahkan dengan anak Nabi Ishak. Dinikahkan dengan siapa? Anak Nabi Ishak yang bernama Al-Is. Ya, nama anak Nabi Ishak itu dua. Satu Is, yang kedua Yakub. Ya, nanti kita ceritakan bagaimana kisah antara Is dengan Yakub. Tapi dalam buku ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dikisahkan bahwa Nasmah anak Nabi Ismail alaihissalam dinikahkan dengan anak Nabi Ishak yang bernama Is, kemudian lahir dari mereka keturunan dari bangsa Romawi atau orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu Bapak Ibu, orang Eropa yang kulitnya bule-bule itu, ya orang Eropa, orang Amerika, orang-orang Australia, itu keturunan Nabi Ishak. Ya, nenek moyang mereka juga anak perempuan Nabi Ismail yang bernama siapa? Nasmah. Nah, itulah riwayatnya. Jadi kalau orang Arab ya banyak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tapi dari keturunan Eropa, bangsa Eropa itu banyak dari keturunan ya di sini disebutkan ya dari keturunan Is yang nikah bersama Nasmah ya. Is ini anaknya Nabi Ishak, Nasmah anak Nabi Ismail. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ishak alaihissalam ini ketika sudah berusia 40 tahun baru menikah dia. Ya, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Bitwabil pada masa hidup Nabi Ibrahim. Ya, jadi kan Nabi Ishak kan ketika lahir ya usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Di usianya 40 tahun di sini disebutkan begitu. Nabi Ibrahim masih hidup. Nah, menikah dengan salah seorang keluarga dekatnya juga ya dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Rifqah. Ketika menikah dengan Rifqah bertahun-tahun nggak punya anak juga. Lama dinanti nggak datang-datang anak tadi. Ya, Nabi Ishak alaihissalam dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bermunajat, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lahir sekali lahir kembar. Wah, ini kan luar biasa, Pak. Sekali lahir kembar. Ya, itulah tadi yang pertama nama anaknya Is, yang kedua Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam riwayat disebutkan di sini bahwa ternyata Nabi Ishak itu lebih cinta kepada anaknya yang pertama yaitu Is yang di luar lahir. Sementara ibunya lebih suka kepada Yakub. Sampai-sampai ketika jadi Nabi Ishak ini
hidup di Hebron. Hebron ini Al-Khalil, ya dekat dengan Baitul Maqdis atau di Baitul Maqdisnya percis, ya dekat dengan Masjidil Aqsa tempatnya sekarang. Ya, ketika itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya Nabi Ishak hidup dengan berkecukupan, ya, banyak rezeki, ya, dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketika beliau sudah tua, ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, matanya buta mata Nabi Ishak, nggak bisa ngelihat. Ya. Jadi ketika buta, terus akhirnya Nabi Ishak pesan sama istrinya, ya nanti suruh si Is, karena Nabi Ishak suka sama si Is dibandingkan Nabi Yakub, sedangkan ibunya terbalik, lebih suka Nabi Yakub dibandingkan Al-Is. Pesankan sama si Is, aku mau baca doa untuk dia, doa yang baik-baik katanya. Tapi suruh dia menyediakan makanan yang mewah untuk aku, kata Nabi Ishak. Maka si Is pun pergi berburu, karena Is ini jago berburu. Nah, dia pergi berburu, cuman kelamaan. Ibunya Yakub karena sayang sama Yakub mengatakan, wahai ananda Yakub, ayahmu membacakan doa untuk si Is. Daripada nanti doanya untuk si Is, bagus kau cepat mendapatkan makanan, persembahkan untuk ayahmu supaya doa itu sama kau, kata ibunya Yakub. Rupanya dapat Yakub, ya, hewan buruan dimasaknya dengan masakan yang lezat, kemudian disodorkannya kepada ayahnya, karena ayahnya Nabi Ishak ini buta, nggak bisa melihat, pikirnya yang menyediakan itu adalah anaknya yang pertama, Al-Is. Didoakannya lah anaknya ini, padahal yang memberi siapa? Nabi Yakub yang ngasih. Didoakannya mudah-mudahan keturunannya soleh, soleha, banyak keturunan dan sebagainya, dengan doa-doa yang baik-baik. Nabi Yakub diam aja kan, didoakan, nggak bersuara dia. Ya. Kemudian dipeluk. Ketika dipeluk, ya ini kok agak beda ini, gitu. Karena dia buta, nggak bisa lihat. Jadi Is ini dia orangnya banyak bulunya, sedangkan Yakub kurang bulu. Ini macam Yakub ini, katanya. Yakub diam aja dia. Akhirnya udah selesai. Pikir si Ishak, Nabi Ishak alaihissalam itu Is. Tiba-tiba nggak lama kemudian datang pula si Is ini bawa makanan, disodorkannya. Apa ini? Makanan. Ya, tapi kok udah bawa tadi, kata Nabi Ishak. Oh, taulah Is ternyata adiknya Yakub sudah mendahulinya, sudah mendapatkan doa. Maka Is pun marah. Saking marahnya dia bersumpah berjanjilah sekurang-kurangnya. Nanti kalau ayahnya Nabi Ishak sudah wafat, nanti dia akan membunuh saudara kandungnya itu, saudara kembarnya Yakub. Ketika itu tentu ibundanya Yakub kan sayang sama Yakub. Dibilang sama Yakub, wahai Yakub, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, udahlah kau pergi ajalah jauh dari sini, kata ibunya. Lari kau, katanya. Larilah Yakub. Kemana? Ke Harod. Harod itu masih daerah Palestina juga, tapi lain tempat dengan Hebron atau Khalil ataupun Baitul Maqdis. Ketika Nabi Yakub siap-siap akan lari dari rumahnya, dari Hebron, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tertidur dia tidak jauh dari tempat tinggalnya dengan ayahnya sebelum lari, ya. Tidur, dia melihat ada tangga. Dalam mimpinya dia ada tangga dari langit ke bumi, gitu kan. Turun malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersuara kepada Nabi Yakub, dia menyatakan bahwa akan diangkat derajat Nabi Yakub, kemudian akan diberikan berkah yang luar biasa. Ketika Nabi Yakub bangun, senang dia, subhanallah. Tapi tetap saja dia harus lari. Maka larilah dia ke Harran, ya, salah satu tempat di Palestina. Ke tempat siapa? Ke tempat pamannya, ya, saudara laki-laki ibunya. Datang dia ke sana karena ibunya pesan, cepat kau lari ke sana. Nanti di sana itu pamanmu atau saudara laki-lakiku, kata ibunya, itu punya 2 anak perempuan. Ya, mana tahu berjodoh kau sama orang itu, kata ibunya. Pergilah Nabi Yakub ke Harran. Ya, sampai di sana Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, jumpa
ya dengan pamannya, ya, saudara laki-laki ibunya. Sampai di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Yakub akhirnya melamar, ya, melamar anak pamannya ini. Karena anaknya kan ada dua, Pak, jamaah yang dirahmati Allah. Yang satu namanya Lia, yang satu lagi namanya Rahil. Lia dan Rahil. Cuman Nabi Yakub ini lebih suka sama adiknya Rahil dibandingkan Lia. Nah, itulah ceritanya di sini. Ya. Oke lah, kata pamannya, kalau kau memang mau mempersunting anakku Rahil, kau bisa membayar mahal dengan mahar, ya, dengan cara bekerja menggembala kambing selama 7 tahun berturut-turut. Wah, sabarlah Yakub ini. Digembalakanlah kambingnya itu selama 7 tahun berturut-turut. Ketika sudah 7 tahun selesai, maka dibuatlah acara, ya, zafaf ataupun acara pernikahan. Waktu itu agak gelap, dipersandingkanlah antara Nabi Yakub dengan anak perempuan pamannya itu. Ketika sudah terang, ternyata yang dinikahkan pamannya itu bukan anaknya yang Rohil, yang muda, tetapi dinikahkan dengan yang tua. Wah, dalam istilahnya bapak-bapak, ya, ibu-ibu sekalian, anak muda mau nikah, dia maunya sama yang muda, yang adean, tiba-tiba dikasih yang kakaan. Ya, berarti kau tidak memenuhi janjimu. Kau kan akan menikahkan aku dengan yang muda. Kata pamannya, nggak bisa, katanya. Kalau kau mau menikah dengan Rohil, kau wajib nikah dulu sama kakaknya. Kenapa? Karena di adat kami tidak boleh menikahkan anak kalau kakaknya belum menikah. Akhirnya Nabi Yakub kecele, ya kan? Tapi karena sudah jadi istrinya, sudah dinikahkan, tetap berjalanlah dia dengan si Lia itu tadi. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kata mertuanya, ya, kata pamannya tadi, kalau kau mau menikahi Rohil pula, engkau harus membayar mahar dengan cara menggembalakan kambing ini selama 7 tahun berikutnya. Karena waktu itu, Pak, menikahi dua saudara atau bersaudari, ya, itu masih boleh, ya. Itu misalkan kakak adik dinikahkan kita nikahi dua-dua, itu zaman dulu masih boleh. Di zaman Nabi Ishak diharamkan ketika Islam. Jadi zaman dulu boleh nikah dengan kakaknya, habis itu nikah dengan adiknya, boleh zaman dulu. Akhirnya Nabi Yakub, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dia kerjakanlah mahar itu tadi. 7 tahun dia menggembalakan kambing untuk mahar mendapatkan sang adik. 7 tahun sudah selesai, nikah dia sama Rohil. Ketika nikah dengan Lia, nikah juga dengan Rohil 7 tahun berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Yakub, ya, anak-anak dari si Lia, ya, yang kakaannya. Berapa anaknya? Singkat cerita, lahir 7 orang anak. Berapa? 7, ya kan? Kemudian kalau zaman dulu ada namanya jariyah. Jariyah itu hamba sahaya perempuan, itu boleh diberikan kepada suami. Zaman dulu begitu. Bisa digauli sebagai sebagai perempuan yang dihadiahkan. Itu zaman dulu begitu. Ya, Bapak Ibu nggak boleh protes. Itu zaman dulu gitu. Ya. Jadi zaman Nabi Ishak, si Lia ini memberikan hamba sahaya perempuan untuk dikawinkan oleh Nabi Yakub. Lahir dari sini 2 anak laki-laki. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, si Rohil yang adiknya, yang adikan si kakak tadi, istri Nabi Yakub juga, nggak punya anak, lama nggak punya anak. Akhirnya si adik ini ngasih juga jariyah, perempuan hamba sahaya milik Rahil kepada Nabi Yakub. Lahir lagi 2. Berapa jadi jumlahnya, Pak? 7 tambah 2 tambah 2 11, ya, 11 anak Nabi Yakub. Si Rahil ini nggak melahirkan. Lama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail terkait dengan keluarga besar. Ya, nenek moyangnya para nabi dan
dan Rasul. Ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkabullah doa si Rohil ini. Lahirlah anak Rohil. Itulah namanya Nabi Yusuf. Ya. Dalam riwayat disebutkan, ya sungguh indah Nabi Yusuf itu, gantengnya minta ampun. Sejak bayi udah cantik dia. Sejak bayi udah sangat menarik itu Nabi Yusuf. Bahkan dalam riwayat matanya sama mulutnya kalau bicara itu seperti keluar cahaya. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Muhammad SAW mengatakan Al-Karimu Ibnul Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. Ya, orangnya mulia, bapaknya mulia, kakeknya mulia, buyutnya juga mulia. Ya kan? Nabi Yusuf, anak Nabi Ishak, kakeknya Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, ya. Kakeknya lagi Nabi Ibrahim. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Itu lahir dari Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf. Jadi berapa anaknya, Pak? 12. Ya kan? Itulah dalam Al-Quran disebutkan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa, bahwa aku melihat ada 11 ya, kaukab itu sujud disajidin, sujud kepada aku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi 11 orang itu abang-abang Nabi Yusuf. 7 dari Ilya, kemudian 2 dari Zalfa, itu hamba sahaya, kemudian 2 dari Balha, hamba sahaya Rohil, kemudian 1 dari Rohil. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 11 lahir di Haran semua. Nah dalam kitab ini juga dikisahkan, ternyata di kehidupan Nabi Yakub anaknya banyak, istrinya banyak. Maksudnya banyak, 2 hamba saya, 2 istrinya yang kakak beradik. Jadilah keluarga besar. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya begitu, bahkan kebunnya, ternaknya semakin banyak Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ketika banyak ternaknya, kebunnya, muncullah iri hati dari anak-anak pamannya ini yang lain. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya udah nggak betah lah aku tinggal di sini, kata Nabi Yakub. Bagaimana caranya? Nah, udahlah, ku bawalah semua keluargaku ini balik ke Hebron. Hebron itu tempat siapa? Tempat Nabi Ishak. Dan ketika itu Nabi Ishak masih hidup. Karena Nabi Ishak ini lahir di usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Ya. Kemudian umur Nabi Ishak itu 180 tahun. Nah, jadi panjang umur Nabi Ishak. Jadi sempatlah Nabi Yakub udah punya anak banyak, dia kepingin pulang ke Hebron. Waktu itu Nabi Ishak masih hidup. Ketika akan pulang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di perjalanan dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, jangan sampai dendam Is kepadaku karena Is tadi marah sama Nabi Yakub, jangan pula nanti ditunaikannya pula janjinya mau membunuhku. Walaupun macam mana dia itu abangku. Akhirnya Bapak Ibu dia berjanji, dia pergi dari Haran ke Hebron itu banyak bawa ternak. Ya ada lembu, mungkin gitu Pak ya, ada lembu, ada kambing, ada ada unta, macam-macam dibawanya, ada keledai, banyak dibawanya. Bahkan disiapkannya lah sekian ini untuk abangnya. Kalau nanti jumpa ini kasihlah biar lembut hatinya, kata Yakub. Rupanya abangnya ini mengendus, tahu. Ini tahu bahwa Nabi Yakub akan pulang. Abangnya ini bawa pasukan pula 400 orang. Wah, gawat ini. Serius ini nampaknya. Di tengah jalan disongsong itu. Ternyata Bapak Ibu ketika abangnya itu datang dilihatnya, ya kok banyak gini kau, katanya. Siapa ini mereka? Ini istriku. Ini istriku, ini hamba sahayaku, ini anak-anakku semua. Ketika itu Nabi Yakub, istrinya 2 orang, hamba sahaya 2 orang, dan anak-anaknya semua sujud kepada Is. Sujud, karena waktu itu sujud belum diharamkan kepada selain Allah. Ya boleh sujud dalam rangka untuk menghormati orang. Ya zaman dulu boleh, zaman sekarang nggak boleh kita sujud sama manusia. Ya zaman Nabi Muhammad nggak boleh sujud kepada manusia. Zaman dulu boleh. Bahkan saudaranya Nabi Yusuf kan sujud kepada Nabi Yusuf, itu zaman dulu boleh. Ya.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika ditengok Islam, Nabi Yakub sujud menghormati dia. Akhirnya lembek juga lah hati istri. Ya udahlah pulang-pulang, ayo mari sini. Kembalilah Nabi Yakub ke Hebron. Jumpa dengan ayahnya Nabi Ishak lagi balik. Jumpa, padahal Nabi Yakub itu sudah 20 tahun, Pak. Itu tinggal di Haran. Balik setelah itu ke Hebron. Disitulah berjumpa dengan Nabi Ishak. Kemudian bersama-sama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya lahir anaknya satu lagi di Hebron setelah itu dari Rahil, namanya Bunyamin. Siapa? Bunyamin. Jadi berapa anaknya? Berapa, Bu? 13. Wah, ibu-ibu tahu lah kalau cerita anak berapa, Bu ya. Anak ibu berapa? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lahir Bunyamin. Disitulah mungkin nanti kisah Nabi Yusuf kita akan ceritakan, ya. Kisah Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian sampai akhirnya Nabi Yusuf jadi pejabat di Mesir. Kemudian Nabi Yakub, ya, hijrah dia ke Mesir. Ketika itu Nabi Ishak sudah wafat. Ya, Nabi Ishak sudah wafat. Hijrah semua Nabi Yakub dan anak-anaknya ke Mesir. Ya. Kemudian wafatlah Nabi Yakub di Mesir. Dan wafatnya Nabi Yakub ini diukir Allah Subhanahu wa taala. Idh kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Tadi juga dibaca imam, Pak. Dibaca imam tadi. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Kalian jadi saksi, orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel itu jadi saksi ketika Nabi Yakub, ya, didatangkan kepadanya kematian. Ya, idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati, kalian akan menyembah siapa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ini Bapak Ibu, ini wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang 13 orang itu, kepada cucu-cucunya, kepada keturunannya, bahwa yang kalian sembah itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini pun walaupun bukan keturunan Nabi Ishak atau tidak ada sangkut pautnya dengan keturunan Nabi Ishak, tetapi dia bersaudara kandung atau seayah dengan Nabi Ishak, tetap saja Nabi Yakub memuliakan Nabi Ismail. Ya, Nabi Yakub memuliakan Nabi Ismail supaya orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sana tahu kalau ini ayat dibacakan. Ajaran Islam ini menjelaskan dengan terang bahwa Yahudi dan orang Arab itu bersaudara. Saudaranya di mana? Orang Arab banyak keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Bersaudaranya kalian. Na'budu ilahaka, Tuhan, wa ilaha abaika. Dan Tuhan nenek moyang kita. Siapa? Ibrahim, Ismail, wa Ishak. Dan juga Nabi Ishak. Ilah wahidah, satu-satunya Tuhan, tidak Tuhan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu wasiat Yakub. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah kisah tentang, ya, toleransi Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kisah ini kita bisa mengambil ibrah, dan ibrah yang paling penting Bapak Ibu adalah sabar. Sabar. Kemudian yang kedua, ibrah yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh putus asa. Enggak boleh putus asa. Wa may yaqtut min rahmati rabbih illa dhallun atau illa dhallin. Tidak ada yang boleh putus asa terhadap rahmat Allah kecuali sesat. Jadi orang yang suka putus asa terhadap kasih sayang Allah, apapun itu permohonannya, apapun itu permintaannya, kalau nggak dikabulkan Allah, jangan putus asa. Ya. Orang yang putus asa itu sesat, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ini pesan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah Allah menginginkan, apa kata Allah? Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan.
Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa berjumpa ya dalam kisah Nabi Yusuf insyaallah. Ya. Mudah-mudahan kita hadir ya bisa melanjutkan kisah-kisah ini. Dan saya mohon maaf pada pertemuan yang lalu atau pekan lalu saya tidak hadir karena waktu itu hujan Bapak Ibu, hujan. Jadi macet. Sampai ketika orang sudah qomat pun ya, orang udah qomat maghrib saya masih di daerah Adamalik, masih jauh. Dia nggak sampai nih, nggak jalan dia. Ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa hadir pada pekan yang lalu. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.